Oke, materinya sudah saya siapkan, yaitu ini ya, materinya sudah saya siapkan tentang technopreneur. Oke, ya, oke. Eh, Cara berpikir ini ya, cara berpikir seorang startup. Eh, jadi eh, tujuan pembelajarannya adalah mahasiswa agar dapat memahami bagaimana investor berpikir, memahami bagaimana mengantisipasi jika tidak diterima oleh investor. Eh, saya mengambil satu contoh bagus dari ini buku ya. Saya sudah baca habis ini buku minggu lalu dan sangat baik. Saya senang sekali dengan buku-buku yang berbobot ya, yang sangat menginspirasi. Saya rasa ini sangat menginspirasi karena eh, kita kita banyak belajar dari investor ya. Eh, Investor ini ya, jadi ada 3 tahap dalam me, eh, berpikir. Ada tiga tahap berpikir ini investor itu. Pertama itu tahap prinsip, yaitu tahap hayalan ya. Jadi tahap hayalan di sini pada saat Anda presentasi, maka investor itu akan lihat pembukaannya. Dia akan lihat pembukaannya tentang bagaimana founder memandang bisnis ini. Jadi kalau istrinya cengeng, ceritanya ini kalau isinya cengeng itu misalnya Anda mulai dengan pembukaan bahwa saya ini adalah anak yang ditinggal orang tua, kemudian saya eh, menceritakan bagaimana keadaan latar belakang eh, keluarga yang mungkin bisa menarik simpati. Nah, itu harus dihilangkan karena kalau gagal maka dia ada alasan bahwa memang saya gagal karena saya begini misalnya. Yang kedua tidak mengatasnamakan nasionalisme. Nah, ini juga penting. Jadi kalau Anda berpikir misalnya eh, saya membuat bisnis eh, membisnis eh, HP ini ya, bisnis HP ini karena HP misalnya kita sebut merek satu itu adalah produk dalam negeri ya. Jadi kalau ada kegagalan maka dia bilang memang karena kegagalan itu karena tidak apa-apa karena yang penting nasionalismenya itu tinggi. Nah, itu juga. Jadi di dalam bisnis itu dia akan melihat kita ini atas nama karena kita latar belakangnya susah maka kita akan semangat, atau karena kita latar belakangnya nasionalisme maka kita akan semangat. Nah, itu kemungkinan akan kalau ada masalah kemudian hari dia bisa punya alasan bahwa saya begini karena idealisme tinggi, karena dia hanya ingin menjual barang yang buatan dalam negeri saja atau yang lain ya. Jadi kalau sudah dia lihat itu bahwa normal-normal saja, kalau Anda presentasi itu normal-normal saja di depan, aman. Artinya di tahap 1 itu aman ya. Nah, kemudian dia lanjut, kemudian Anda presentasi dan lanjut di bagian problem dan solusi. Jadi tawarkan. Jadi kalau ya solusi dan problem yang Anda tawarkan itu cukup menarik, dia tertarik. Artinya dia masuk akal. Masuk akal artinya begini. Belum ada yang bikin yang lain. Belum ada yang bikin yang lain. Jadi kalau sudah ada misalnya kita mau juga kita tawarkan untuk berbisnis counter, sangat berat. Dia akan melihat tidak ada sisi menarik dibanding yang pernah ada sebelumnya, karena dia kan cari bisnis yang memang peluang besar karena ada ide baru di situ. Ya, kalau tidak ada ide baru dan sama saja maka kemungkinan dia akan mundur. Ya, kalau misalnya
kita sudah punya ide yang menarik memang dan masuk akal untuk dilaksanakan, dia juga akan tertarik sekali, dia akan sangat tertarik. Ya. Kemudian dia akan lihat selanjutnya adalah forecastingnya. Jadi kita lihat apakah masuk akal itu forecasting. Forecasting itu prediksi keuangan ya. Prediksi keuangan. Misalnya kita minta 100 juta misalnya. Nah, 100 juta itu akan diapakan? Ya. Apakah dia habis untuk biaya produksi dulu, atau dia habis untuk belanja modal, atau dia habis untuk marketing. Jadi angkanya masuk akal atau tidak? Mereka punya pengalaman karena dia dapat uang itu dari bisnis juga. Jadi dia tahu kalau angkanya tidak masuk akal, dia langsung mundur. Tapi kalau angka itu bisa dijelaskan, maka dia akan lanjut. Tapi ada beberapa tahap. Dia akan perhatikan, dia akan lihat. Nah, jadi kalau di presentasi itu sudah ada harapan, dia punya harapan, dia punya standar ya. Setiap vendor itu, investor itu punya standar. Jadi standar minimum kalau dia sudah rasa baik itu di presentasi, maka dia akan validasi dulu. Nah, bagaimana cara memvalidasi klaim? Jadi pastikan mendapat data market validation dari bisnisnya. Jadi kita tanya, maka vendor itu akan tanya kepada startup, bagaimana data market yang kau miliki. Jadi kalau kita berbisnis misalnya mau bikin bisnis startup software pesanan tiket bis misalnya, maka dia lihat dulu di pasar itu apakah sudah ada. Kalau sudah ada, apa kelebihannya? Nah, kalau dibandingkan dengan kita nanti, apa kelebihannya kita dibanding mereka nanti? Nah, jadi dia akan tanya itu. Nah, kemudian minta juga daftar pertanyaan yang mereka gunakan ke calon konsumen validasi. Jadi ini ceritanya startup ini dia akan survei lapangan, dia akan riset dulu. Nah, betul tidak ini aplikasi dibutuhkan orang? Jangan-jangan hanya karena keinginan kita saja. Jadi keinginan kita saja atau keinginan konsumen. Karena kita bikin software ini bukan untuk keinginan kita, tapi keinginan konsumen. Maka ada pertanyaan yang diajukan kepada konsumen mengenai itu tadi. Masih ingat pelajaran tentang SWOT, analisis SWOT, ya, kanvas digital, pertemuan 3 atau 4 itu di situ lihat ada marketing validation ya. Nah, setelah itu punya data, maka lihat apakah penerimanya cukup baik. Karena kan kuesioner itu ada range-nya. Ada suka, sangat suka, netral, tidak suka, sangat tidak suka. Jadi kalau banyak sukanya berarti bagus. Software ini peluang besar. Ya, aplikasinya peluang besar. Nah, kalau lulus, maka validasi sendiri kepada, jadi kita tidak, kalau investor berpikir itu dia tidak akan percaya begitu saja dengan data yang kita miliki, maka pertanyaan itu dia akan ajukan kepada orang lain. Jadi dia sendiri yang turun, tanya orang, betul tidak ini aplikasi menarik? Menarik. Memang banyak. Nah, kemudian kalau lulus, maka investor itu akan temui owner untuk wawancari mereka sejauh mana skill mereka itu mampu menjalankan bisnis. Jadi kalau Anda sudah presentasi, dia akan tanya-tanya lagi, apakah memang startup itu menguasai bidangnya. Jadi kalau dia bicara tentang tiket bis, maka dia tanya dulu, dia tahukah itu jadwal bis yang ada di kota itu, jadwal bis misalnya ya. Apa saja kendala yang dihadapi orang kalau mau pesan tiket bis malam ya, pulang ke daerah misalnya gitu. Nah, kalau dia sudah kuasa itu, maka dia tanya lagi ke investor, ke startup, mau tidak dia berkorban demi bisnis yang mereka rintis. Artinya berkorban di sini siap mati. Jadi startup itu siap
melakukan segalanya untuk membuat bisnisnya itu sukses. Nah, indikasinya apa? Tidak, dia rela untuk tidak digaji dulu sebelum semua yang dia rencanakan itu tervalidasi, atau sebelum ada transaksi misalnya, ya tergantung dari investornya, dia mau skala apa ini korbannya, ya melakukan pengorbanan yang ya, apakah waktu misalnya 24 jam, dia akan tanya, siapkah kamu mendedikasikan semua waktu yang kau punya untuk bisnis yang kau mau jalankan nanti kalau saya kasih dana. Nah, dia akan tanya itu. Nah, kalau lulus jadi ketemu, ya baca lagi itu proposalnya, dibaca lagi, dia akan baca itu. Apalagi kalau ada proposal yang dia temukan karena semangat nasionalisme atau karena rasa dendamnya mungkin kepada keadaan yang mengikat dia dulu, maka dia tidak mau. Nah, itu ya bisa juga. Jadi masih fleksibel. Jadi kalau feeling investor itu masih baik, maka bikin penawaran, ya. Jadi proposal itu dia setujui. Ini kan sudah screening beberapa lapis, ya, dia akan setujui. Kemudian untuk sementara dia akan tawarkan bahwa dia tidak akan menerima gaji sebelum lulus uji coba, ya. Sebelum uji coba, artinya uji coba sini ada aplikasi yang dia terutama bisnis-bisnis yang sudah jalan, ya. Karena mereka ini investor itu tidak akan mau investasi kepada bisnis yang masih di atas kertas, tidak akan mau. Jadi itu bisnis harus jalan dulu. Itu pun jalan kalau sedikit transaksinya juga mereka tidak mau. Mereka tidak mau. Nah, kalau misalnya sudah jalan, jadi memang kita harus siapkan aplikasinya dan dibuktikan. Kalau sudah dicoba, tunggu tanggapan. Kemudian kalau dibilang oke, maka dia akan ketemu di notaris. Artinya ketemu di notaris ini sudah ada harapan lah, ya, sudah harapan. Investor sudah mau berkomitmen bahwa dia akan mendanai aplikasi Anda, ya, startup Anda. Nah, tahap seed. Nah, ini tahap seed ini sudah artinya dia sudah yakin, ya. Dia sudah yakin di depan, ya, sudah tanda tangan di notaris. Nah, kemudian pulanglah ke rumah ini investor dan dia baca-baca lagi, karena ini kan tidak uang sedikit, ini bukan uang sedikit, dia banyak akan dia juga akan gambling juga ceritanya, dia akan mengukur juga sejauh mana ini bisnis akan sukses atau adakah kemungkinan gagal tengah jalan, ya. Jadi kalau ada dia rasa kekurangan misalnya di proposal itu, dia tanyakan, ya, dia uji. Karena ini kan ceritanya itu software sudah ada, dia uji itu software. Kalau ada kekurangan diminta diperbaiki. Tapi kalau tidak ada harapan, ini misalnya tidak ada harapan, dia minta startup itu perbaiki dan ternyata tidak diperbaiki, maka tidak ada harapan, ya. Kalau investor suka, maka dibawa pulanglah itu aplikasinya, ya. Dibawa pulang lah, dia lihatlah itu di rumah, minta diuji coba. Jadi dia akan uji coba ke temannya, ke keluarganya, kepada siapa saja, dan dia akan lihat apakah masih ada bug atau masih ada error atau ada alur yang perlu diperbaiki, ya. Kegagalannya itu mungkin dari situ. Nah, kemudian investor itu akan menerima tanggapan. Karena kan yang bisa dipercaya oleh investor itu pasti orang yang dekat dengan dia, misalnya temannya, keluarganya, saudaranya, dan sebagainya. Nah, dalam proses ini apabila ada pertanyaan, maka dia langsung email atau WA foundernya atau startupnya. Jika investor masih suka, maka investor akan tidak lanjuti prosedur yang investor lakukan sendiri. Jadi prosedurnya dia buat sendiri. Dia buat sendiri, ya. Kalau dalam bisnis prosesnya itu teknologinya sudah oke,
tapi manajemennya masih belum oke, dia akan tanyakan. Sama juga dengan kita ya. Kita mau kasih uang orang, kita harus tahu ini orang bisa kembalikan tidak ini uang dengan caranya dia. Nah, tentu dia sudah kasih tahu caranya ya, dan kita validasi itu caranya. Oh, ternyata layak. Atau wah ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Nah, kalau ada kata tidak mungkin, mungkin dia akan mundur. Ya, itu kekurangan terus dia perbaiki terus kurang. Jadi sampai semua request dari investor itu terpenuhi, ya, terpenuhi. Makanya ini kenapa bank tidak mau berinvestasi pada startup. Ya, kalau kita masukkan proposal ke peminjaman uang di bank, masih belum ada ya, mereka masih suka memberikan kredit pinjaman kepada bisnis yang ada fisik begitu, penjualan barang, kerajinan, usaha kecil, koperasi, PT, CV, perusahaan-perusahaan itu, ya. Nah, Pak, saya potong Pak ya. bicara. Pak, boleh kita ACC dulu Pak Leora Pak, karena dari tadi katanya berusaha join belum di ACC. Oke. Bukunya Alfa lagi Pak. Oke. Iya Pak. Oh, saya belum share juga ya? Iya Pak, share materi belum. Oke, sampai dia. Nah ini dia. Sorry. Sudah kelihatan ya? Oke, sudah kelihatan tuh? Ya sudah Pak. Nah, ini ya tahap-tahapnya. Jadi saya ulang lagi dari awal. Nah ini dia. Validasi klaim. Ini kan bisa Anda share juga, dapat materinya tuh. Ada di Emaca juga, Anda bisa lihat. Oke. Nah, kita sudah sampai pada tahap di sini. Jadi jika misalnya investornya sudah nyaman terhadap kinerja startupnya itu, ya dia akan lanjut. Kalau ada kekurangan dia akan tanyakan ya. Dan kemudian kalau ada ide baru dia juga akan tanyakan, diperbaiki ya, diminta diperbaiki. Ini rutin, ini dia akan berterus-menerus begini. Nah, tibalah kita pada tahap akhir. Jadi tahap akhir ini atau tahap ketiga ini, selain tahap-tahap yang lain disebutnya di atas yang kita sudah pahami bersama, maka investor itu akan memeriksa tren pertumbuhannya. Dan kalau ada datanya akan dibandingkan dengan tren yang berlaku di masyarakat. Jadi tren pertumbuhan itu dia bisa lihat ya. Misalnya startup layanan dokter. Dia mau tahu tren pertumbuhannya, berapa banyak data yang sudah berputar di situ ya, berapa banyak transaksi yang berputar dalam aplikasi itu. Ya. Dan dibandingkan dengan tren di masyarakat. Ya. Tentu ini harus ada grafik yang melihat kecenderungan bahwa aplikasi itu lebih bagus ya, karena dia akan senantiasa akan menaik terus ya. Grafik itu punya tren naik ya. Kalau dia bisa dengan data yang diambil ya, dengan data yang dimiliki dia bisa lihat berapa yang sudah akses, berapa yang bertransaksi, berapa yang membeli, itu kelihatan. Ya, karena ada di aplikasi itu ada. Nah, kemudian ini dia akan bertanya, investor itu akan bertanya, kalau saya masukkan uang sekian lagi, kira-kira dia akan jadi apa ini aplikasimu, atau akan jadi apa nanti ini aplikasimu atau bisnismu akan jadi apa? Misalnya, akan berlipat berapa nanti investasinya kelak? Ya. Misalnya dia kasih masuk 100 juta kan, 100 juta, dia akan dia akan investasi untuk rekrut SDM, untuk biaya marketing, ya kan, untuk biaya investasi, untuk biaya operasional, ya, dan sebagainya. Nah, kalau dia tambah lagi 100, apa yang terjadi? Dia akan tanya,
dan Anda siap dengan jawaban itu ya. Jadi memang tahapnya itu sangat ketat ya. Sampai dia bertanya, kalau misalnya ini saya mau jual kembali ini, saya mau jual kembali investasi itu kepada orang, siapa yang kira-kira mau beli? Misalnya gitu ya. Jadi Anda harus siap dengan jawabannya itu. Nah, hal yang penting biasanya yang dia akan perhatikan baik-baik itu adalah eh, syarat dan ketentuannya, ya, yang disepakati bersama tapi diusulkan oleh investor. Karena di syarat ketentuan itu akan ada banyak sekali klausul-klausul ya yang tidak boleh dilanggar, klausul yang tidak boleh dilanggar. Ya, misalnya startup berjanji bahwa dalam 2 minggu aplikasi itu akan seperti ini. Dalam 3 minggu dia akan mendapat dalam 3 minggu pelanggan akan naik dari 100 menjadi 200. Itu ada ukurannya dan angkanya, ada angka. Sehingga klaim-klaim itu nanti yang menjadi patokan bagi investor itu untuk menanya, nanti dia akan tanya, betul tidak itu rencanamu dengan realisasinya ya. Maka startup memang itu harus tahu, harus bisa ukur seberapa bagus pencapaian dia bisa lakukan dan berapa target yang dia akan capai. Ya, nah memang di situ lah bisnis startup itu memang fightnya di situ. Nah kemudian isi syarat ketentuannya ini tergantung dari klaimnya startup tadi kan. Waktu dia presentasikan dia kasih lihat berapa grafiknya, berapa pendapatannya selama ini, proyeksi keuntungan 1 tahun pertama, dia akan yang dia klaim oleh startup itu akan dia tanya, nanti akan dia buatkan dalam MOU ya, dalam notaris ini langsung di notaris tanda tangan. Tapi memang dia akan fair, akan memberikan dana yang sesuai dia janjikan. Dia akan fair dan memberikan dana yang sesuai dengan dia janjikan ya, karena ini kan sudah tahap ketiga ini. Dia tidak bicara lagi tentang rencana-rencana awal, enggak lagi. Dia bicara tentang MOU ya, kesepakatan bersama nanti di terakhir. Nah setelah itu disepakati, kemudian ditulis dalam kertas. Ini penting ini. Dia tidak mau bicara saja, dia harus terlihat. Kalau perlu di sini dia harus ada notaris, ada materialnya juga. Nah, investor ini akan memberikan dana yang dijanjikan ya dalam sebuah akun yang dapat dicairkan oleh investor dan founder. Jadi dua-duanya bisa, tidak boleh salah satunya yang bisa tarik, harus bertemu dua dan ditarik. Tapi di perjalanan bisa saja dana yang masih ada itu dia tarik. Dia akan tarik. Kenapa? Dia akan tarik apabila terindikasi startup itu tidak bisa memenuhi janjinya. Startup itu tidak bisa memenuhi janjinya. Jadi misalnya dia janjikan dalam 3 minggu sudah ada fitur baru misalnya. Ya sudah ada produk baru yang ditawarkan. Tapi ternyata dalam 3 minggu itu tidak ada. Kenapa? Dia bisa lihat alasannya kan, dia bisa lihat alasannya. Kenapa itu tidak bisa jadi? Kalau tidak masuk akal, dia langsung mundur. Ya, founder itu mundur. Karena itu ada dalam kesepakatannya gitu ya. Nah, pada saatnya nanti apabila semua syarat dan ketentuan tercapai, sebagai investor berkomitmen untuk langsung mengucurkan dana dan tidak menunda sedikit pun dengan berbagai alasan. Jadi investor pun juga objektif. Dia tidak akan menunda, dia akan langsung mengucurkan dananya. Ya. Itu kepercayaan founder, supaya kepercayaan founder terhadap investor itu akan solid ya. Jadi dua-duanya enak. Ya, dua-duanya enak. Nah, kira-kira seperti itu. Begitulah cara investor berpikir.